Halo Lovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Silence 2, The Night All Bar Shoot Out, yang artinya penembakan di bar burung hantu. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Manoj Bajpayee dan Prachi Desai. Film ini bercerita tentang misteri pembunuhan di sebuah bar, di mana korban utamanya adalah seorang PSK cantik. Siapa pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe agar bisa mendukung channel Bang Gelo supaya bisa berkembang. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang pekerja seks komersil baru saja selesai melayani kliennya. Dia bersiap-siap untuk pulang, tetapi PSK ini sibuk mencari ponselnya. Setelah dicari, ponsel wanita tersebut ternyata berada di samping sebuah laptop. Ketika mengambil ponsel itu, tanpa disengaja ponselnya terjatuh menimpa laptop itu, dan seketika layarnya menyala. Wanita ini tampak ketakutan melihat layar laptop itu. Dia kemudian mengambil foto, tetapi sejurus kemudian polisi Avinash Verma melihat seorang pria bersikap kasar terhadap seorang wanita. Dia turun dari mobilnya, kemudian berniat menghentikan tindakan kasar pria tersebut. Ternyata wanita itu adalah seorang PSK dan dia tidak mau melayani pria hidung belang itu. Karena ditolak, pria ini terbakar amarahnya dan bersikap kasar terhadap PSK tersebut. Polisi Verma tidak menyukai sikap pria ini. Jika PSK-nya mengatakan tidak, itu artinya tidak. Dia kemudian menghajar pemuda itu dan menggiringnya ke kantor polisi. Setelah menghajar dan menangkap pemuda tadi, Verma kemudian ditelepon oleh bosnya. Hari sudah larut malam, tetapi Verma diminta atasannya agar datang ke sebuah bar karena di tempat itu terjadi penembakan. Dan salah satu korbannya adalah orang penting, yaitu sekretaris menteri yang bernama Sarayu Seth. Polisi Verma segera bergegas ke sana. Nama bar tersebut adalah The Night All Bar. Ketika masuk ke dalam, dia melihat mayat bergelimpangan. Mayat sekretaris menteri tampak duduk di atas kursi dan di depannya terdapat mayat seorang reporter. Selain mayat di atas kursi, terdapat juga beberapa mayat yang tergeletak di atas lantai. Polisi Verma kemudian mencoba memeriksa rekaman kamera CCTV, tetapi ternyata kamera CCTV di dalam ruangan bar tersebut tidak begitu jelas. Tidak lama kemudian, seorang polisi lainnya berteriak dan mengatakan bahwa ada korban yang masih selamat. Korban itu adalah seorang pria dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata ada 8 korban penembakan. Polisi Verma mencermati adanya kejanggalan pada salah satu mayat, yaitu mayat seorang wanita. Verma menduga jika mayat wanita itu seharusnya berada di kursi, bukan di atas lantai. Karena ada kursi kosong yang terletak di atas lantai, kemudian di atas mejanya terdapat percikan darah. Itu artinya pelaku menembak wanita itu di atas kursinya, kemudian dia meletakkan mayatnya di lantai. Keanehan lain adalah semua korban rata-rata memiliki ponsel, tetapi khusus korban wanita ini, ponselnya tidak ada. Verma menduga kemungkinan pelaku merampas ponsel wanita itu. Korban selamat yang bernama Govinda kemudian memberikan keterangan. Menurutnya, pelaku datang menggunakan jaket hoodie. Dia juga mengenakan masker sehingga wajahnya tidak kelihatan. Pelaku tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia terus melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang melihat dan juga menghalangi jalannya. Kebetulan, pelaku menggunakan pistol peredam suara. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV yang terletak di bagian pintu depan. Di sana, tampak wanita yang bernama Asma datang bersama dengan teman prianya yaitu Irfan. Tidak lama kemudian, seorang pria menggunakan hoodie muncul, tetapi wajahnya tidak kelihatan. Pria ini disusul dengan kemunculan sosok yang menggunakan hoodie berwarna hitam. Polisi Verma menduga kemungkinan pelakunya adalah salah satu dari 2 orang yang mengenakan jaket hoodie tersebut. Karena tidak ditemukannya ponsel pada korban wanita, polisi Verma menduga jika target utama dari pembunuhan ini adalah wanita itu, bukan sekretaris menteri.
ketika polisi Verma sibuk memikirkan tentang kasus pembunuhan itu, seorang polisi di wilayah lain, yaitu di wilayah Jaipur, menelpon Verma. Kebetulan mereka berdua ini teman, tetapi kepolisiannya berbeda. Polisi Verma bekerja di kepolisian Mumbai, jadi jarak mereka cukup jauh. Dan dari keterangan polisi wanita yang bernama Jaya, diketahui jika di wilayah Jaipur ditemukan mayat wanita dan diperkirakan jika wanita itu tewas 3 hari yang lalu dan sekarang mayatnya dibuang di pinggir hutan. Polisi Jaya kemudian mengirimkan foto korban kepada polisi Verma. Polisi Jaya meminta bantuan Verma agar bisa memberikan analisis terkait kasus yang dihadapi oleh polisi Jaya di tempatnya. Polisi pada akhirnya mendapatkan identitas korban dan dia bernama Asma Khan. Sementara korban lain adalah kekasihnya yang bernama Irfan. Setelah mendapatkan alamat rumahnya, polisi segera bergegas ke sana. Ternyata Asma tinggal di sebuah rumah susun yang sederhana. Meskipun sederhana, dia mengoleksi barang-barang branded yang ada di kamarnya. Polisi menduga jika Asma mendapatkan barang-barang tersebut dari kekasihnya yang tajir. Ketika menggeledah rumah Asma, polisi menemukan bahwa ternyata seseorang terlebih dahulu pernah masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu. Setelah memeriksa, polisi menemukan 2 hal penting. Pertama, mereka menemukan slip nomor resi pengiriman barang. Dan yang kedua, polisi menemukan resep dokter. Polisi segera menyambangi dokter tersebut. Dan dari keterangan dokter, diketahui jika korban datang untuk berobat ke dokter tersebut beberapa hari yang lalu. Karena wajahnya ditonjok oleh seseorang. Korban ditemani oleh temannya yang bernama Rizwan. Kebetulan, dokter kenal dengan korban dan juga Rizwan. Dia kemudian memberikan alamatnya kepada polisi Verma. Ketika polisi Verma mendatangi alamat Rizwan, dia mengetahui dari tetangganya jika Rizwan saat ini sedang pulang kampung. Polisi Verma bersama dengan asistennya bergegas ke wilayah yang bernama Bhopal, kampung halaman korban. Mereka ke sana untuk melacak paket kiriman yang dikirim oleh korban kepada orang tuanya. Ketika polisi Verma memberitahu Ibu Asma tentang kematian putrinya, Ibu Asma akhirnya menangis histeris. Polisi Verma kemudian meminta paket yang dikirimkan oleh korban. Ketika dibuka, paket itu ternyata isinya adalah flash disk. Polisi segera mengecek flash disk itu dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat jika isi flash disk itu adalah foto pembunuhan. Dan polisi Verma semakin terkejut lagi ketika melihat jika foto itu sama dengan foto yang dikirim oleh polisi Jaya. Setelah diselidiki, korban ternyata bernama Tara. Dia tewas di wilayah Jaipur dan ditemukan di pinggiran hutan. Mayatnya diduga sudah 3 hari membusuk di sana. Dokter yang merawat korban menelpon polisi Verma. Dia mengatakan bahwa saat ini Rizwan sudah kembali. Polisi segera mendatangi kediaman Rizwan dan kali ini mereka berhasil bertemu dengan pemuda itu. Dari keterangan Rizwan, polisi akhirnya mengetahui jika ternyata Asma adalah seorang PSK. Tetapi dia bukan PSK jalanan karena Asma adalah PSK kelas atas dan hanya melayani klien tertentu. Asma terpaksa menjadi seorang PSK karena dia diusir ibunya dari rumah. Wanita ini tidak punya uang. Jadi, Asma meminjam sejumlah uang dari Rizwan dan sejak saat itu mereka menjadi teman. Meskipun demikian, Asma tidak pernah terbuka terkait siapa kliennya. Dia hanya meminta Rizwan untuk mengantarnya ke dokter. Rizwan kemudian menegaskan kepada polisi bahwa ketika Asma dibunuh, dia tidak ada di Mumbai karena Rizwan pulang kampung. Polisi tidak percaya kepada ucapan Rizwan. Untuk meyakinkan polisi, Rizwan kemudian menunjukkan tiket kereta api yang dia beli. Masih ingat dengan korban yang bernama Tara? Tara ini ternyata berasal dari Mumbai. Dia berpergian menggunakan pesawat dari Mumbai menuju ke wilayah Jaipur. Menurut keterangan dari resepsionis hotel, Tara keluar malam itu sekitar pukul 9, tetapi dia tidak pernah kembali untuk check out. Polisi kemudian melacak kediaman Tara. Mereka kembali menemukan hal yang sama. Tara ternyata tinggal di sebuah kontrakan yang sederhana. Tetapi ketika diperiksa bagian kamarnya, Tara ternyata mengoleksi barang-barang branded, mulai dari pakaian, sepatu, hingga tas. Ternyata Tara dan Asma sama-sama pekerja seks komersil dan sepertinya mereka punya pacar yang tajir. Berkat bantuan dari tim cyber, polisi akhirnya bisa mendapatkan rekaman ponsel korban. Ternyata Asma sering mendapatkan pesan dari nomor yang berbeda. Hanya saja pesan itu isinya sama, berbentuk kode. Pesan itu rutin dikirim hampir setiap bulan. Itu artinya ada orang yang sama yang selalu mengirimkan pesan kepada Asma. Tetapi orang ini mengirimkan menggunakan nomor yang berbeda-beda. Polisi juga mendeteksi panggilan terakhir korban. Asma ternyata melakukan panggilan ketika berada di sebuah kompleks perumahan. Dan tidak jauh dari tempat itu,
terdapat sebuah apartemen yang bernama Samrudi. Menurut Verma, kemungkinan gedung ini adalah nama gedung yang disingkat menjadi Sam, dan kemudian kode inilah yang dikirimkan oleh seseorang kepada Asma. Sementara untuk angka-angka yang lainnya, polisi Verma bisa memecahkan kode itu, dan ternyata angka-angka tersebut mengacu kepada waktu, tanggal, dan nomor kamar tempat pertemuan antara Asma dan orang yang mengirimkan pesan itu. Polisi segera menyambangi apartemen Samrudi dan mereka segera mencari kamarnya. Hanya saja ketika polisi datang ke sana, kamar itu ternyata kosong. Itu artinya ruangan apartemen tersebut digunakan hanya untuk pertemuan tertentu saja. Selain pesan dengan kode rahasia, di dalam ponsel korban juga ditemukan SMS yang ditujukan kepada wanita yang bernama Amisa. Korban mengajak Amisa bertemu di suatu tempat karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan, dan hal itu sifatnya rahasia. Polisi segera mencari Amisa dan mereka bertemu di sebuah kafe. Amisa menceritakan bahwa dia menjadi seorang PSK karena ditipu oleh seseorang. Sejatinya, Amisa ingin menjadi seorang aktris dan dia dibawa dari desa menuju ke kota Mumbai. Setibanya di Mumbai, Amisa dijual oleh seseorang dan sejak saat itu, dia tidak pernah bisa keluar dari dunia kupu-kupu malam. Ketika polisi bertanya tentang apa yang dibicarakan oleh Amisa dan Asma, Amisa tampak ketakutan. Dia tidak ingin memberitahu sesuatu. Amisa segera pergi dari tempat itu. Orang terakhir yang ada di dalam isi pesan ponsel Asma adalah pria yang bernama Rajib. Ketika didatangi di tempat kerjanya, Rajib mengaku jika dia menjalankan perusahaan milik istrinya. Suatu hari, Rajib bertemu dengan Asma dan mereka kenalan. Setelah itu, Asma memberikan nomor HP-nya kepada Rajib. Asma secara jujur mengatakan bahwa dia seorang PSK. Setelah kejadian itu, mereka berdua pernah tidur bersama sebanyak 2 kali. Menurut Rajib, Asma mulai meminta lebih. Dia sering menelpon yang membuat Rajib merasa terganggu karena Rajib takut ketahuan istrinya. Suatu hari, Asma menelpon Rajib tepat di depan istrinya yang membuat Rajib membentak wanita itu. Kemudian memutuskan panggilan teleponnya. Nah, setelah kejadian itu, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Polisi Verma mencoba menghubungi nomor yang mengirim pesan SMS kepada korban, tetapi semua nomor itu tidak aktif. Polisi kemudian melacak nomor tersebut dan ternyata nomor itu dibeli oleh seseorang yang bernama Nyonya Punam. Setelah mendapatkan alamat rumahnya, polisi mendatangi Nyonya Punam dan ternyata wanita itu sudah tua renta dan ia sering sakit-sakitan. Nyonya Punam mengatakan bahwa hari itu dia sedang berobat ke rumah sakit. Kemudian, seseorang menggunakan masker datang dengan jaket hoodie. Orang itu menghampiri Nyonya Punam dan membantunya untuk berobat ke rumah sakit. Setelah itu, orang asing ini kemudian mengajak Nyonya Punam ke counter HP dan mereka membeli kartu menggunakan identitas Nyonya Punam. Meskipun demikian, Nyonya Punam tidak pernah melihat wajah orang itu karena dia menggunakan masker. Ketika Amisa pulang dan meninggalkan polisi Verma memerintahkan anak buahnya untuk menjaga kediaman Amisa. Polisi yang berpostur gendut ini ternyata begitu ceroboh. Dia hanya memantau rumah itu dari kejauhan, tetapi tidak curiga sedikit pun. Bahkan ketika hari menjelang malam, rumah kediaman Amisa lampunya tetap tidak menyala. Nah, ketika polisi Verma datang ke tempat itu, dia marah kepada anak buahnya. Karena jika lampu tidak menyala, itu artinya ada sesuatu yang salah dari dalam rumah tersebut. Polisi Verma segera masuk ke dalam dan benar saja ketika mengetuk, tidak ada orang yang membukakan pintu. Polisi kemudian mendobrak rumah itu dan di sana mereka menemukan Amisa yang tergeletak bersimbah darah dan telah menjadi mayat. Dokter forensik bergegas ke TKP. Pembunuhan itu seperti aksi bunuh diri karena pelaku meninggalkan pesan kematian dan bagian tangan korban juga disayat. Tetapi setelah diperiksa oleh dokter, diketahui jika korban tidak melakukan aksi bundir. Orang yang melakukan aksi bundir tidak mungkin menyayat pergelangan tangannya di area yang tidak terlalu tepat pada bagian nadi dan juga lukanya terlalu lebar. Bukti kuat lainnya adalah dokter menemukan bekas pukulan di bagian tengkuk korban. Itu artinya seseorang membunuh Amisa, kemudian menyamarkannya seolah-olah aksi itu bundir. Di tempat berbeda, seorang wanita bernama Pia tampak sedang melatih seorang remaja putri bernama Rijim. Rijim terobsesi ingin menjadi seorang pemain film, dan dia dikunci dalam sebuah ruangan oleh guru akting yang bernama Pia. Pia mengatakan bahwa selama latihan, Rijim tidak boleh keluar rumah. Dia harus dikarantina. Setelah itu, Pia mengunci remaja putri tadi di kamar tersebut.
Seminggu kemudian, Pia menyerahkan Rijim kepada seorang wanita lainnya. Wanita ini kemudian membawa Rijim dan 5 orang temannya berangkat ke kota Mumbai. Rijim merasakan ada yang aneh karena selama keberangkatan mereka dilarang pamit dengan orang tuanya dan mereka juga dilarang membawa HP. Rijim mulai curiga. Dia secara diam-diam membawa HP, kemudian bergegas menuju ke toilet. Di sana, Rijim mencoba menghubungi orang tuanya tetapi ponsel orang tuanya tidak aktif. Rijim kemudian menghubungi nomor polisi. Nah, kebetulan polisi yang satu ini adalah anak buah Verma. Rijim tidak bisa memberitahu di mana posisinya saat ini karena dia tidak tahu tempat itu. Rijim hanya menyebutkan jika mereka berenam dibawa oleh seseorang untuk menuju ke sebuah villa. Ketika Rijim sedang sibuk berbicara dengan polisi, di saat itulah wanita yang membawa mereka datang ke toilet itu dan meminta ponsel Rijim. Meskipun polisi tidak mendapatkan alamat Rijim, namun mereka berhasil melacak sinyal ponselnya. Setibanya di tempat tersebut, polisi Verma dan teman-temannya tidak menemukan Rijim. Tetapi mereka bertanya kepada seseorang yang ada di sana. Dari informasi tersebut, diketahui jika villa terdekat dari tempat itu berjarak sekitar 1 jam. Nah, karena curiga, polisi Verma dan teman-temannya segera bergegas mencari villa yang dimaksud. Polisi Verma tahu jika Rijim adalah korban perdagangan manusia karena mereka sebelumnya pernah mendapatkan informasi dari seorang informan yang bertugas untuk mendalami kasus tersebut, dan polisi Verma mencoba mengaitkan kasus ini dengan kasus tewasnya Tara dan juga Asma. Rijim dan teman-temannya dibawa ke sebuah villa dan di sana mereka diminta untuk berdandan secantik mungkin. Menurut wanita yang mengantar Rijim, para gadis ini akan diaudisi. Mereka akan ditempatkan di kamar terpisah dan harus berakting sesuai dengan keinginan juri yang akan menguji kemampuan mereka. Para gadis ini tidak sadar jika mereka sedang diperdagangkan. Sementara itu, sekelompok pemuda sedang melakukan pesta bujang di sebuah kolam renang. Pesta itu didanai oleh pemuda yang kaya raya yang bernama Sani, karena Sani ini adalah anak seorang anggota dewan. Sebelum menikah, Sani mengajak teman-temannya menikmati pesta bujang dengan cara minum-minum dan bahkan memesan perempuan yang masih perawan. Sani memesannya secara online dan kebetulan perempuan yang mereka pesan adalah Rijim dan teman-temannya. Setelah selesai mandi, malam harinya, Sani bersama teman-temannya bersiap untuk menikmati pesanan mereka. Tetapi polisi Verma dan teman-temannya datang tepat waktu dan mereka mulai mendobrak pintu villa satu persatu. Pada akhirnya mereka semua ditangkap. Tetapi di saat itulah Sani melakukan perlawanan. Dia mengambil pistol kemudian menodong seorang gadis. Sani berjanji akan meledakkan kepala gadis itu jika polisi tidak membiarkannya pergi. Tetapi polisi Verma begitu cekatan. Dia berhasil merampas pistol yang dipegang oleh Sani kemudian menangkap pemuda yang satu itu. Selain Sani dan teman-temannya, ternyata ada pria lain yang memesan para gadis tersebut. Pria yang satu ini bernama Gaurab. Gaurab ikut tertangkap bersama Sani dan komplotannya. Sebenarnya, masih ada satu orang lagi pemesan yang berada di villa tersebut. Tetapi, ketika Sani dan teman-temannya tertangkap, pemuda yang satu ini secara diam-diam keluar melalui jendela tanpa ketahuan siapapun. Polisi kemudian melakukan interogasi terhadap Gaurab. Gaurab mengaku bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Dia hanya memesan gadis tetapi tidak membunuhnya. Dan dari keterangan Gaurab diketahui jika dalang dari kasus tersebut adalah orang yang bernama Arjun. Karena Arjunlah yang menyediakan para gadis ini. Gaurab kemudian menambahkan bahwa untuk kasus Tara, wanita itu tewas karena diperkosa oleh seorang klien yang bernama Jeremy. Jeremy mengalami penyimpangan seksual. Dia harus melakukan seksual secara kekerasan. Tetapi saat ini polisi tidak bisa menangkap Jeremy karena dia adalah warga Amerika yang saat ini melarikan diri ke Dubai. Setelah tanpa sengaja membunuh Tara, Jeremy kemudian membuang mayatnya ke hutan dan mengirimkan fotonya kepada Arjun. Meskipun demikian, ketika ditanya siapa Arjun dan di mana dia tinggal, Gaurab mengaku jika dirinya tidak pernah tahu karena selama ini dia berkomunikasi dengan Arjun hanya lewat ponsel dan mereka tidak pernah bertemu langsung. Sementara itu, yang bernama Arjun tampak sedang mendatangi seorang psikiater. Sejak kematian ayahnya, Arjun mengaku jika dia tidak pernah lagi mendapatkan ketenangan. Arjun terus tertekan dan satu-satunya cara agar dia bisa tenang adalah dengan bermain teater. Berdasarkan keterangan dari para gadis yang diculik, polisi akhirnya bisa mendapatkan sketsa wajah perempuan yang mengurung para gadis di sebuah ruangan.
Perempuan ini bernama Pia. Pia menipu gadis dengan mengatakan bahwa dia mengajarkan mereka acting. Padahal para gadis itu nantinya akan dibawa ke kota, kemudian dijual kepada pria hidung belang. Setelah itu, mereka akan dijadikan PSK di sana. Polisi segera menangkap Pia. Tidak hanya Pia, polisi juga menangkap Rizwan. Karena Rizwan mengatakan bahwa dia pulang kampung dengan menaiki kereta api untuk menghadiri kegiatan keagamaan di desanya. Tetapi setelah diperiksa, kegiatan keagamaan tersebut ternyata bukan pada tanggal di mana Rizwan pulang ke desanya. Itu artinya Rizwan berbohong. Nah, karena kebohongan itu, polisi curiga kepada Rizwan dan mereka kemudian menangkapnya. Setelah diinterogasi secara kasar, Rizwan kemudian menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Dia memang berniat untuk pulang kampung, tetapi sebelum naik kereta, Rizwan mendadak ditelepon oleh Arjun. Selama ini Arjun dan Rizwan hanya berkomunikasi melalui telepon. Mereka tidak pernah bertatap muka. Arjun memerintahkan Rizwan agar menghabisi seorang wanita karena wanita itu mengancam kehidupan Arjun. Wanita tersebut selalu memeras dan meminta uang. Nah, karena dijanjikan uang yang banyak, Rizwan bersedia untuk melaksanakan tugas yang diberikan Arjun kepadanya. Dia batal pulang kampung, tetapi memilih mendatangi bar tempat kejadian perkara. Di sana, dia siap menghabisi target korbannya. Tetapi, alangkah terkejutnya Rizwan ketika dia mengetahui jika wanita yang harus dia bunuh ternyata temannya sendiri, yaitu Asma. Kebetulan, Asma datang ke sana dengan membawa kekasihnya Irfan. Mengetahui hal ini, Rizwan akhirnya membatalkan niatnya untuk membunuh Asma. Tetapi, seketika, Arjun datang dengan menggunakan hoodie dan juga topeng. Dia mengeluarkan sepucuk pistol kemudian menggenggam tangan Rizwan dan melepaskan tembakan ke arah Asma dan juga Irfan. Sebelum menghabisi nyawa Asma, pembunuh terlebih dahulu menembak sekretaris menteri dan teman-temannya yang berada di meja yang tidak jauh dari meja Asma. Pembunuh melakukan aksinya dengan menggunakan pistol peredam suara. Selain bukti bahwa Rizwan tidak pulang kampung karena tidak adanya kegiatan keagamaan, bukti lain yang menguatkan adalah ketika Rizwan menghabisi targetnya di bar tersebut, dia sempat meminjam mobil rental. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi memang menemukan data Rizwan di dalam buku peminjaman. Dan dari keterangan pemilik rental, polisi memiliki bukti yang kuat bahwa Rizwan memang tidak pulang kampung dan dia bermaksud menghabisi target yang Arjun perintahkan kepadanya. Setelah membunuh semua korban yang ada di dalam bar, Arjun kemudian membawa Rizwan keluar dari pintu belakang. Dia tidak membunuh Rizwan karena satu alasan, yaitu Rizwan adalah orang yang menghubungkan Arjun dengan praktek prostitusi. Jadi selama ini, Arjun menangani praktek prostitusi dengan menghubungi Rizwan dan juga Germo yang biasa membawa para PSK. Jadi, setiap bulan para PSK harus menyetor sejumlah uang kepada Rizwan dan uang ini nantinya akan disetor oleh Rizwan kepada Arjun melalui sebuah rekening. Ketika ditanya tentang rekening tersebut, Rizwan mengatakan bahwa dia mentransferkan uangnya ke rekening milik sebuah perusahaan yaitu Peninsula Plaza. Ada satu hal yang masih mengganjal pikiran polisi Verma. Jika Arjun yang membunuh Asma, kenapa dia tidak melakukannya sendiri dan harus melalui perantara Rizwan? Bukankah Arjun bersama dengan Asma ketika mereka melakukan hubungan badan seperti adegan di awal film? Kenapa Arjun tidak menghabisinya saat itu juga? Padahal dia punya kesempatan, tetapi Arjun hanya memukul wajahnya. Dan bahkan setelah itu, justru Asma yang mengancam Arjun dengan meminta sejumlah uang supaya Asma bisa tutup mulut dan tidak membongkar rahasia pembunuhan yang terjadi terkait kematian Tara. Nah, ini sangat mencurigakan. Polisi Bahtiar baru saja selesai menginterogasi Gaurab dan Tia. Dari keterangan mereka berdua, diketahui jika tidak seorang pun pernah melihat wajah Arjun. Mereka melaksanakan perintah Arjun hanya berdasarkan pesan di telepon. Meskipun demikian, Arjun rutin membayar mereka tanpa kekurangan satu apapun. Nah, setelah tahu jika uang itu diserahkan ke perusahaan Peninsula Plaza, polisi segera bergegas ke sana. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui jika perusahaan itu dipimpin oleh Arjun. Polisi bersiap menangkap Arjun. Tetapi pemuda yang satu ini berusaha membela diri. Dia mengatakan bahwa dia perlu pengacara. Namun polisi tidak peduli. Untuk mencari bukti kejahatan Arjun, polisi menggeledah kantornya dan mereka menemukan kartu SIM dan juga sebuah HP dan mencoba menghubungi nomor yang ada di dalam HP tersebut. Ternyata nomor telepon itu milik seorang sopir yang bertugas membawa kendaraan untuk mengangkut para calon PSK. Arjun tidak bisa membantah. Dia pribadi merasa heran. Bagaimana bisa kartu SIM tersebut dan juga telepon ada di sana? Sementara Arjun merasakan jika dia tidak pernah menggunakan alat tersebut. Meskipun demikian, Arjun berusaha membela diri dengan satu argumen penting. Perlu diketahui, jika Tara tewas di wilayah Jaipur,
Sementara Arjun, dia tinggal di Mumbai dan menurut keterangan dari pembantunya, Arjun tidak pernah keluar dari kamarnya. Dia setiap hari berlatih drama karena Arjun sangat terobsesi menjadi seorang pemain teater. Nah, dari keterangan pembantunya ini, Arjun ternyata memiliki alibi yang sempurna. Ketika kasus seakan menemui jalan buntu, polisi Verma kemudian menemukan benang merah dari kasus tersebut. Momen itu muncul ketika polisi Verma melihat suami Arti yang bernama Rajib mengacungkan jari tengah beberapa kali ke arah foto keluarga Arjun. Dari foto itu, polisi Verma kemudian sadar jika Rajib ternyata membenci Arjun. Tidak lama setelah itu, adik Arjun yang bernama Arti menjatuhkan tasnya dan isi tasnya kemudian tercecer kemana-mana. Di sana, polisi Verma melihat sebuah korek api. Korek api itu begitu klasik dan setahu polisi Verma, korek itu hanya diproduksi di wilayah Jaipur. Itu artinya Arti berbohong. Karena sebelumnya ketika ditanya, Arti mengatakan bahwa dia tidak pernah ke Jaipur. Mengetahui kebohongan Arti, polisi Verma kemudian menggali lebih dalam informasi tentang wanita ini. Dan ternyata berdasarkan catatan dokter, Arti pernah melakukan terapi kepada dokter dan dia mengkonsumsi hormon karena ternyata Arti adalah seorang lesbian. Arti kemudian mengaku di depan polisi bahwa dia memang seorang lesbi, tetapi tidak ada relevansinya antara lesbi dengan pembunuhan itu. Sekalipun dia pernah ke Jaipur, itu tidak berarti bahwa dia telah membunuh Tara. Polisi harus menemukan bukti yang konkret dan polisi Verma bukan polisi kaleng-kaleng. Sebelum menunjukkan barang buktinya, Verma mulai bercerita. Verma memeriksa dengan teliti lokasi tempat pembunuhan Amisa. Di sana ditemukan sampel rambut milik Arti karena Arti adalah orang yang telah menghabisi Amisa. Setelah polisi menemukan barang bukti yang begitu penting, Arti kemudian mengakui kejahatannya. Arti adalah klien yang menghabiskan malam bersama dengan Asma seperti adegan di awal film. Ketika Asma melihat foto yang ada di dalam laptopnya, Asma kemudian mengambil gambar dari foto tersebut dan di saat itulah Arti memukulnya. Arti tidak membunuh wanita itu karena dia sebenarnya mencintai Asma. Dia kemudian memberikan uang 10.000 rupiah kepada Asma supaya wanita idamannya itu tutup mulut. Tetapi dia terus-menerus memerasnya dan meminta sejumlah uang. Meskipun sebenarnya Tara tidaklah tewas di tangan Arti. Dia tewas di tangan Jeremy, di mana Jeremy ini ketika melakukan hubungan seksual, dia cenderung melakukan tindakan yang agresif dan membahayakan pasangannya. Kaitan antara pembunuhan Tara dengan Arti adalah dia adalah otak di balik penjualan para perempuan. Nah, ketika Tara tewas, itu artinya kasus human trafficking akan terbongkar ke media. Karena takut kedoknya terbongkar, Arti bermaksud menyuap Asma dengan uang 10.000 rupiah. Tetapi Asma terus meminta lebih. Hal inilah yang membuat Arti memutuskan untuk menghabisi Asma. Dia kemudian meminta bantuan dari Rizwan. Rizwan bersiap untuk membunuh seseorang di dalam bar itu. Tetapi ketika tiba di sana, dia terkejut jika target yang akan dibunuh ternyata adalah temannya sendiri, yaitu Asma. Karena itulah Rizwan membatalkan niatnya untuk membunuh Asma. Tetapi Arti justru datang sendiri ke bar tersebut, kemudian menghabisi targetnya satu persatu karena dia tidak yakin dengan Rizwan. Arti juga membunuh Amisa karena ketika Asma mengancam Arti, dia sempat menggunakan ponsel Amisa yang membuat Amisa pada akhirnya tahu jika Arti adalah seorang penjahat yang melakukan human trafficking. Khawatir jika Amisa akan membongkar rahasianya, Arti juga menghabisi wanita itu. Selain bukti DNA dari rambut, polisi Verma juga mendapatkan bukti lain, yaitu ketika Arti menelpon orang-orang untuk melakukan perintah darinya, dia menggunakan voice changer. Rekaman suara Arti kemudian dikonversikan polisi sehingga mereka bisa mendeteksi kembali suara yang sebenarnya dari pelaku. Dan suara itu tentu saja suara Arti. Nah, setelah mengakui semua kejahatannya, Arti tidak menyesal melakukan human trafficking. Arti adalah wanita yang cerdas. Tetapi ketika ayahnya meninggal, perusahaan itu justru semuanya diberikan kepada Arjun. Karena itulah Arti melakukan semua kejahatan itu, kemudian mengatasnamakan jika dirinya adalah Arjun. Dia juga meletakkan kartu SIM di dalam laci meja Arjun dengan tujuan agar Arjun tertangkap polisi, sehingga perusahaannya itu bisa jatuh ke tangan Arti. Nah, karena tidak punya perusahaan sendiri, Arti kemudian melakukan human trafficking dan dia beranggapan jika hal itu adalah perusahaan miliknya. Arti memilih menikah dengan suaminya karena dia dijodohkan oleh orang tuanya. Bahkan setelah mengetahui jika perusahaan itu bukan milik Arti, suami Arti akhirnya ikut-ikutan membenci Arjun. Itu sebabnya dia mengacungkan jari tengah ketika melihat foto Arjun bersama dengan ayahnya.
Nah, setelah mengetahui jika semua kejahatannya ini sudah terbongkar, Arti kemudian memilih bunuh diri dengan melompat dari atas gedung perusahaan tersebut. Don't bullshit. Setelah menyelesaikan kasus human trafficking dan juga pembunuhan para PSK, polisi Verma kemudian mendapatkan pujian setinggi langit dari atasannya. Tidak lama setelah itu, dia kembali mendapatkan telepon dari pimpinannya karena ada satu kasus baru yang terjadi dan polisi Verma dibutuhkan untuk menangani kasus tersebut. Itu artinya akan ada lanjutan dari film Silence ini. Dan film pun berakhir.